Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Saya ingin ke Abah Abimanyu Wahyu Hidayat. Abah aja kalau Abimanyu. Abah. Abah Oh Abimanyu iya, iya. tua, Abah. Betul. Betul. Abah itu singkatan Abi sama Abimanyu Wahyu Hidayat. Oh, itu singkatan. Oh, singkatan. Nah, Jadi itu tahu dia. kita di sini ya. Jadi tahu kita. Abah, jadi gini, Bah. Ada peningkatan kasus, ya. Ini juga kita terbantukan informasi ini masifnya melalui media sosial kan. Tapi di satu sisi juga ada pengungkapan di beberapa wilayah yang memang ternyata itu hoax kan gitu kan. Nah ini Anda melihatnya peningkatan ini dengan maraknya kasus penculikan, efek juga nggak sih dari media sosial? Logika dasar paling mudah, kita bunyi denting, ya, bunyi paku jatuh sama bunyi bom. Beda kan? Oh iya? Bunyi denting orang sebelahnya nggak tahu. Bunyi paku jatuh juga mestinya nggak tahu. Tapi pas bunyi bom, tahu. Benar. Nah, cuma kalau di sosial media bunyi denting sama bunyi bom sama kencengnya. Nyampainya karena cepat. Ada yang membantu ngantarin. Kalau bunyi denting ini kan udara yang nganterin ya. Saya bukan ngomong berarti di apa? Nggak fisika ya, nggak ngomong fisika. Tapi dalam arti manusia, sosiologi di sini lebih banyak namanya itu kemampuan mereka untuk menyebarkan hanya berdasarkan atensi. Kalau saya nggak nyebarkan, kayaknya saya nggak prihatin sama yang kasus ini. Ada yang diculik, ada yang hilang, dikirimin. Hubungi nomor segini, dikirimin. Siapa tahu ketemu, bang. Udah seminggu nggak ada kabar mengenai ketemu apa enggaknya. Pas tanya, gimana kabar orang yang itu ya? Udah ketemu. Loh, ketemu kenapa nggak ngabarin? Giliran waktu yang hilang nggak ngabarin. Hal itu kan jadi hanya sekedar empati kita terhadap sesuatu yang yang miris gitu, lebih cepat disebarnya. Ya, satu. Yang kedua, kita lebih mendengarkan pengirimnya, pemberitanya, bukan yang mengenai beritanya. Kalau yang mengirim si A, pasti benar. Kredibel. Iya, pasti kredibel. Pernah ada kejadian ini kakak kelas saya, dia ngalami kasus kayak gini, kemudian dia menyebarkan suatu informasi, saya bilang itu hoax. Oh nggak mungkin, yang mengirim ke saya Jenderal Bintang 2, kata dia gitu. Sohi dong. Ya udah berarti sohi dong, saya bilang enggak bang, itu hoax gini-gini. Wah apalah ini nggak ada bintangnya juga nggak ada, bintang 7 kali gitu kan. Kemudian saya beritahukan ini beritanya ini mengenai hoax. Jadi bukan dari saya, tetapi udah memahami dari situs-situs yang kredibel. Oh itu hoax ya gitu loh. Nah saya nggak menyalahkan dia, orang namanya percaya kepada lingkungan yang dia anggap sering memberikan informasi yang normal, yang baik. Oke benar, berarti saat memberikan informasi yang juga miris, berarti ini juga orang benar, ya kan? Nah kemudian efek dari manusianya, si penerima itu kalau dapat berita, mikirnya apa? Benar nggak atau nggak benar? Kalau kita bilangnya misalnya nggak benar, berarti ini udah nggak benar, bilangnya nggak benar aja. Tapi kalau kita ngomong benar nggak, antara benar atau enggak, ya kan? Daripada kayak benar ya dikirim dulu, ya. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin juga dimanfaatkan oleh orang yang hanya sekedar mengangkat isu, ya satu yang pengirimnya. Kemudian juga memang kejadian yang benar, tetapi benernya hanya masalah kejadian, padahal bisa jadi beda waktu. Masa kejadian penculikan 2019 pernah dikabarkan sampai sekarang. Betul. Anaknya aja mungkin udah lulus SMP, udah kemana gitu ya. Tetapi itu yang masih diungkapkan. Padahal yang dirilis alamat situsnya itu sudah jelas ketulisnya itu berita tahun 2019. Tapi masyarakat jarang melihat. Apa sih tujuannya si sender itu yang atau yang mengunggah informasi itu tujuan? Empati. Dia ngeliat empati di sini, kirim akhirnya kasihan di sini ya dikirim dulu. Padahal sampai kita bilang, oh ini salah, ini hoax. Yang terjadi apa? Setelah orang mengirim, dibilang salah, dia yang marah. Padahal harusnya kan kita menyalahkan beritanya, bukan menyalahkan orangnya. Dia merasa bahwa kredibilitas dia sebagai pengirim itu salah. Padahal kalau mau marah, harusnya situs portalnya. Banyak pengguna medsos kita yang seperti itu. Banyak yang kayak gitu. Serius? Iya, dia lebih merasa karena apa? Dia merasa bahwa dia mengirim berita, harusnya itu kayaknya berita benar. Kita bilang itu kemudian hoax, bukan dianya kita bilang hoax, tapi beritanya yang hoax. Abah, tapi kan tidak hanya kemudian menimbulkan empati saja, ini sisi positif media sosial, tapi justru khawatirnya menimbulkan rasa panik, kemudian jadi takut di masyarakat, terutama para orang tua. Itu terjadi juga tidak di lapangan? Anda melihat ini? Nggak adanya corrective action dari masyarakat. Setelah dia yang tadi umpamanya kita bilang hoax, dia tahu oh itu hoax. Normalnya apa harusnya? Dia balikan juga kepada pengirim. Itu hoax berdasarkan informasi. Tapi dia juga nggak berani, dia nggak enak karena ini mungkin marahnya lebih kencang lagi yang di situnya satu. Kedua, mungkin kemudian ya sudahlah itu hoax, dia udah nggak enak hati, di situ dia diamkan. Padahal harusnya corrective action itu jauh yang lebih penting. Itu lebih penting ya. Gini loh, alat itu kan gadget sekarang mau murah mau mahal, efeknya sama, ya. Dan kemudian kalau ada saat berita masuk ke kita sebarkan.
kemudahan berita yang kita terima sama dengan kemudahan kita yang mengirim. Ya. Yang dia lupakan satu, kemudahan kita mencari koreksi. Ataupun kemudian kita klarifikasi, tabayun istilahnya. Nah, itu dia. Kalau agama ya yang saya anut ya gitu. Kita pastikan dulu ini benar apa enggak. Mencari juga gampang. Ya, betul ya Prof ya. Mencari tinggal lihat di ini, benar kejadian. Oh kejadian benar. Kalau kita nggak punya sisi korektif tersebut, jutaan jempol tuh akan terus lagi meneruskannya. Karena mudah, mencari kemudahan itu yang diberikan. Telematika loh ya, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang nggak ada jadi ada. Nah itu dimanfaatkan semudah itu. Oke. Saya ke Prof. Boleh silakan. Menarik gitu. Prof, saya mau berkisah sedikit Prof tentang kejadian yang saya alami begitu ya. Tepat atau tidakkah dari aspek kriminologi mungkin begitu. Saya berada di satu tempat pusat perbelanjaan di salah satu toko begitu. Yang saya lihat pada saat itu kan saya, keluarga saya ya, istri, anak begitu. Nah, tapi ketika saya pada saat itu berhitung dalam hitungan waktu hampir 1 menit, saya tidak melihat keberadaan putra saya di situ. Nah, karena pemberitaan yang cukup masif ini membuat saya kemudian kayak ada early warning dengan berteriak pada saat itu juga. Saya memanggil nama anak saya memanggil sekeras-kerasnya sehingga saya menjadi pusat perhatian pada saat itu di pusat perbelanjaan tersebut. Tepatkah langkah itu? Tepat. Tepat menurut Anda? Tepat tapi tidak proper ya. Oke. Kenapa? Karena memang untuk anak-anak yang masih berada dalam usia balita lah begitu ya. Dipanggil namanya pun maka juga. Pengawasan yang paling penting adalah pengawasan fisik. Pengawasan fisik. Dan pengawasan fisik Asal itu mata ya? tergantung pada sejauh mana mata memandang. Ya. Jadi memang harus berada dalam kemampuan mata memandang. Begitu kemudian yang bersangkutan itu menghilang, segera harus kita cari. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau tadi dikatakan itu terjadi dalam situasi di mall atau pusat perbelanjaan, amat mudah. Bayangkan bagaimana kalau itu terjadi di public places yang Sulit dijangkau ya? Yang sulit dijangkau, banyak sekali orang, crowded gitu ya. Nah, maka kalau ada orang tua ya yang misalnya begini, seakan-akan mengikat anaknya, jadi dia bawa semacam itu, lalu kita bilang lebay. Tidak lebay. Padahal itu bentuk hal yang tepat. waspadaan ya? Iya. Dia semacam ikat anaknya gitu ya dengan tali gitu, dia pegang-pegang. Iya. Itu adalah hal yang paling tepat menurut saya. Karena anak kan energik ya. Iya. Dia bisa dengan cepat lari dan bahkan mungkin disimpangan dengan orang-orang yang lalu lalang. Maka bagaimana kita kemudian sebagai orang tua lalu bisa menjaga pengawasan on the spot ya, sejauh mata memandang, harus dengan cara tadi, dengan diikat atau kita pegang dia ya. Sehingga kemudian tidak lari dan lepas dari pengawasan kita. Demikian. Oke, pengawasan seperti itu. Kalau menyebut nama seperti saya tadi kan menyebut nama, tepat itu, Prof. Ya tepat tapi tidak proper, ya kan? Kenapa? Karena pasti mengganggu orang lain, pasti membuat orang lain tidak nyaman. Nah, jadi atau orang lain mesti jadi tahu kalau misalnya. Jadi tahu nama anaknya. Justru malah celah lagi bagi oknum itu ya, Prof. Betul. Jadi dalam hal ini memang identity itu menjadi penting. Karena kalau selagi kita bicara mengenai era perlindungan data pribadi, maka hati-hati, anak adalah orang yang tidak bisa sama sekali menjaga ranah pribadinya. Dan jangan lupa kalau kita bicara mengenai modus, maka sekarang ini yang penting bagi seorang penculik adalah masuk dalam ranah kognisi anak. Makanya kemudian kalau kita lihat siapa penculik anak, umumnya adalah, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan menjelek-jelekan, tapi rata-rata adalah mantan ART, mantan sopir, mantan tukang kebun, pokoknya semua yang memang mengetahui kognisi yang adalah orang-orang mantan orang domestik dan keluar entah karena satu dan lain hal. Maka dia pakai itu untuk kemudian membuat anak, Dek, ayo Dek kita ikut atau ikut saya dulu, ya. Anak langsung kemudian tergerak ya tanpa harus diberi permen atau yang lain. Nah, iming-iming. Maka itu lalu menjadi semacam tip bagi kita terhadap para mantan ini agar kemudian jangan sampai kemudian pada saat yang lain lalu dia punya pemikiran yang berbeda lalu kemudian mengganggu anak kita. Demikian. Atau sekarang maraknya adalah mereka-mereka yang memang tidak mengenal sang anak, Prof. Justru malah kadang ide itu muncul pada saat berada di lokasi, misal seperti tadi Arif Fadil memanggil nama anaknya begitu. Justru yang tadinya tidak terpikir untuk melakukan penculikan, jadi itu menjadi celah. Mungkin nggak seperti itu, Prof? Mungkin sekali bagi orang yang tidak punya kedekatan kognisi dengan anak, lalu kemudian melakukannya. Nah, maka yang kemudian dilakukan adalah masuk dalam wilayah domestik anak. Ya, jadi dia dekati anak dengan kembang gula dan yang lain-lain. Masalahnya adalah bahwa cara itu kemudian begitu dia bisa ambil anak itu, maka anak itu kemudian lalu tidak akan lama untuk kemudian segera berontak, segera gelisah, dan tidak tenang. Dan kalau tadi saya bicara mengenai penurunan kesejahteraan anak, dia tidak mau makan, dia lalu kemudian buang air dan seterusnya, akan lebih cepat terjadi. Sementara kalau misalnya dia bersama dengan ART-nya, itu dia lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Lihatlah pada kasus Malika kan, anak Malika di mana dia bisa bertahan bersama dengan penculiknya selama sebulan. Andaikan saja orang yang menculiknya adalah orang yang tidak dikenal, 5 hari pasti sudah lewat. Demikian. Ya.
Oke, baik. Kita jeda lagi sejenak ya. Nanti kita akan juga bergabung dengan salah satu titik laporan langsung kami di salah satu juga kasus upaya penculikan terhadap anak. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali.